Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak. Perkenalkan, saya Jeng Sekar Kinasi sebagai moderator yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hmm, Perkenalkan juga rekan-rekan saya, Dara Rasyolanda Pratami dan juga Iwani. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya tentang konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dalam proses belajar, mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Edgar Dell, media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret kepada peserta didik. Ia juga memperkenalkan konsep count of experience atau kerucut pengalaman yang menjelaskan bahwa pengalaman belajar yang langsung akan lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melalui kata-kata. Sementara itu, menurut Robert M. Jetney, media pembelajaran adalah berbagai komponen dalam lingkungan belajar yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar seperti buku, gambar, video, atau teknologi digital. Yang kedua ada fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi dalam kegiatan belajar mengajar, antara lain, yang pertama, memperjelas penyampaian materi sehingga tidak hanya bersifat verbal, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, membantu siswa memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan pengalaman dalam pembelajaran, dan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Eh, Selanjutnya ada tujuan penggunaan media pembelajaran. Tujuannya yang pertama adalah mempermudah proses penyampaian informasi dari guru kepada siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa memahami materi secara lebih cepat dan tepat. Yang keempat, membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Yang keempat, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Media visual yang hanya dapat dilihat seperti gambar, grafik, peta, poster, dan diagram. Yang kedua ada media audio. Media audio hanya dapat didengar seperti radio, rekaman suara, dan podcast pembelajaran. Yang ketiga ada media audiovisual. Media ini dapat dilihat dan didengar sekaligus, seperti video pembelajaran, film, dan animasi. Yang keempat ada media berbasis teknologi atau digital. Media yang menggunakan teknologi seperti komputer, internet, presentasi, PowerPoint, dan aplikasi pembelajaran. Yang terakhir ada manfaat media pembelajaran. Manfaatnya yang pertama adalah membuat pembelajaran lebih menarik, mempermudah pemahaman materi, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, dan yang terakhir adalah membantu siswa belajar secara lebih efektif. Materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Iwani. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran adalah pengelompokan media yang digunakan dalam proses belajar mengajar berdasarkan karakteristik tertentu. Secara umum, media pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan indera yang digunakan. Ada media visual, media yang hanya dapat dilihat oleh indera penglihatan, contohnya gambar, foto, diagram, grafik, atau peta. Yang kedua ada media audio, media yang dapat didengar melalui indera pendengaran, contohnya radio, rekam suara, podcast, atau audio pembelajaran. Yang ketiga ada media audiovisual, media yang dapat dilihat dan didengar sekaligus. Contohnya video pembelajaran, film edukasi, televisi, dan animasi. Yang kedua ada berdasarkan bentuk atau wujudnya. Yang pertama ada media dua dimensi, media yang hanya memiliki panjang dan lebar, contohnya gambar, bagan, grafik, dan poster. Ada media tiga dimensi, media yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi. Contohnya model, miniatur. Yang ketiga ada berdasarkan teknologi yang digunakan. Yang pertama ada media tradisional, media yang tidak menggunakan teknologi digital, contohnya papan tulis, buku cetak, gambar cetak, dan peta. Yang kedua ada media modern berbasis teknologi, media yang menggunakan teknologi elektronik atau digital, contohnya komputer, dan e-learning, dan aplikasi pembelajaran. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Oke, selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Raras. Baik, terima kasih materi. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya adalah materi tentang media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan dari memilih media pembelajaran ini agar mempermudah penyampaian materi, membantu siswa memahami konsep, meningkatkan motivasi belajar, dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Adapun beberapa prinsip penting dalam memilih media pembelajaran ini, yang pertama harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media harus mendukung kompetensi ingin dicapai, sesuai dengan karakteristik siswa, misalnya usia, kemampuan dan gaya belajar, dan pengalaman siswa. Yang ketiga yaitu sesuai dengan materi pelajaran. Materi yang abstrak biasanya membutuhkan media visual atau simulasi. Yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana. Media harus dapat digunakan dengan fasilitas yang ada di sekolah. Dan yang terakhir itu, media harus efektivitas dan efisiensi. Media harus membantu pembelajaran tanpa mempersulit prosesnya. Kita masuk pada kriteria memilih media pembelajaran. Guru perlu mempertimbangkan kriterianya yaitu kesesuaian dengan tujuan, kejelasan isi materi, kemudahan penggunaan, biaya, daya tarik bagi siswa, dan ketersediaan waktu. Salah satu model sering digunakan dalam pemilihan model adalah model Astur Model, yang membantu guru merancang pembelajaran berbasis media. Adapun langkah-langkah dari memilih media pembelajaran ini, yang satu yaitu menentukan tujuan pembelajaran, kedua menganalisis karakteristik siswa, ketiga menentukan jenis media yang sesuai, keempat menilai kelebihan dan kekurangan media, dan yang terakhir menyiapkan dan menguji media sebelum digunakan. Adapun contoh dari pemilihan media pembelajaran ini, materinya itu tentang sistem tata surya. Media yang dipilih yaitu video animasi. Alasannya untuk memudahkan visualisasi planet. Materi yang kedua yaitu seperti struktur tumbuhan. Media yang dipilih yaitu gambar atau model menunjukkan bagian-bagian tumbuhan. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, dari materi yang kami jelaskan tadi dapat kita tarik kesimpulan, konsep dasar media pembelajaran berkaitan dengan penggunaan alat atau sarana yang membantu guru menyampaikan materi pembelajaran secara lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Memilih media pembelajaran harus mempertimbangkan tujuan, karakteristik siswa, materi, serta ketersediaan sarana agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Klasifikasi media pembelajaran membantu guru memilih media yang saling sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi, dan karakteristik siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.